Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jamaah keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, kaum muslimin muslimat yang ada di Kabupaten Purbalingga rahimakumullah. Alhamdulillah di tahun 1447 Hijriah ini kita sudah masuk di bulan suci Ramadan. Ini merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa. Mudah-mudahan nantiasa amal ibadah kita di tahun 1447 Hijriah kita semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua kalinya rahmat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, keluarga besar Kementerian Agama dan kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ramadan adalah bulan penuh berkah, di mana setiap amal ibadah kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita lakukan pasti akan dihitung oleh Allah sesuatu yang menjadi lebih banyak dengan apa yang biasa kita lakukan harian kita. Oleh karena itu kesempatan yang baik ini di bulan suci Ramadan kita harus bisa memanajemen waktu. Karena ini sangat penting Bapak Ibu dan jamaah semuanya atau keluarga besar di Kementerian Agama. Karena kalau kita bisa memanage dengan baik, maka apa yang menjadi harapan mencapai pada puncak titik la'allakum tattaqun itu akan menjadi sempurna betul di kita sebagai seorang kaum muslim. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 4 hal atau 4 bagaimana kita bisa membagi waktu di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah mengikuti pembagian atau teladan kita Rasulullah SAW. Beliau membagi waktu itu ada waktu yang untuk beribadah, ada waktu yang untuk berdakwah, ada yang waktu untuk keluarga, dan waktu untuk istirahat. Jadi beliau juga membagi waktu ini. Kapan sih kita bisa membagi waktu ini? Ya adalah diri kita sendiri. Maka ini adalah sebagai bentuk manajemen yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau kita bisa melakukan 4 ini, insya Allah kita akan bisa menikmati yang namanya puasa. Lalu yang kedua adalah membuat jadwal harian. Nah, jadwal harian ini bisa kita buat ya secara pribadi. Dari awal misalkan dari kita mengawali sholat tarawih, berarti kita bisa membagi. Kemudian nanti sholat tahajud, ini bagian dari qiyamul lail. Kemudian nanti sholat subuh, kemudian mengikuti pengajian. Di saat itu kita bisa melakukan aktivitas harian kerja kita. Kemudian bisa membagi waktu juga, kita bisa menyempatkan untuk membaca suci atau tadarus Al-Quran. Terus begitu sampai nanti kita menjelang buka puasa. Kita bisa mendengarkan pengajian-pengajian, kajian-kajian agama. Terus kemudian kita melaksanakan sholat tarawih. Kalau kita bisa mengurutkan jadwal harian ini akan memberikan satu kontribusi ya dari kita dari keluarga kita, itu akan menjadi lebih baik lagi. Dan ini juga akan menjadi terorganisir ya, manajemen untuk anak-anak kita terutama di dalam keluarga kita Bapak Ibu. Lalu selanjutnya yang ketiga, itu adalah mengurangi kebiasaan yang sia-sia. Kaum muslimin muslimat keluarga besar Kementerian Agama, kadang kita itu menganggap menggunakan HP itu sesuatu yang biasa ya. Tapi kadang akan menjadi suatu malapetaka besar buat kita. Karena apa? Mengalihkan perhatian kita sebagai orang muslim yang sedang melaksanakan puasa itu, menganggap itu akan menjadikan merasa dirinya itu tenang dengan melihat HP melalui medsos apapun, sehingga kita melupakan bahwa kita itu sedang puasa. Lah itu yang menjadikan pengalihan makna dari puasa itu sendiri. Maka ini kalau kita terlalu lama memegang HP yang tidak bermanfaat, ini akan menjadi sia-sia.
Oleh karena itu kita juga harus bisa membagi waktu ini. Kapan sih kita harus membuka HP misalkan, dan kita kapan untuk berkomunikasi melalui HP, tetapi paling tidak mengurangi waktu-waktu ini untuk kebaikan gitu. Kalau misalkan HP ya kita bisa buka aplikasi baca Quran atau mungkin dengan kajian-kajian atau pengajian-pengajian yang ada di YouTube. Nah, ini satu hal yang harus kita lakukan agar pada saatnya ini akan menjadi sesuatu yang baik sehingga kita mencapai pada la'allakum tattaqun tadi. Nah, yang terakhir, kaum muslimin dan keluarga besar Kementerian Agama adalah bagaimana kita memberikan kontribusi untuk beribadah, kapan kita beribadah secara ubudiyah, kemudian amaliyah, ya. Contoh dengan sodako, berinfak, memanfaatkan hal inilah karena kesempatan ini belum tentu di tahun yang akan datang kita akan eh, menjumpai lagi di bulan suci Ramadan ini. Hadis menyampaikan juga, jadi kalau kita bahagia atau kita bahagia senang saja ya. Man fariha biduli Ramadan haramallahu jasada ala niran. Itu saja dari kebahagiaan ini aja. Itu kita sudah dijauhkan dari neraka. Apalagi kita bisa melakukan amalan ibadah ya dalam kehidupan sosial kita seharian kita, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Karena akan menyempurnakan dari apa yang menjadi kebahagiaan kita sebagai implementasi yang ada di lingkungan masyarakat kita. Oleh karena itu, keluarga besar Kementerian Agama, kaum muslimin muslimat, kesempatan inilah yang harus kita maksimalkan. Manajemen waktu penting untuk kita manfaatkan dengan baik. Kapan kita beribadah, kapan kita bekerja, beraktivitas, kapan kita beristirahat, dan kapan kita melakukan sesuatu yang barangkali dalam kondisi untuk merefreshing kita semua. Mudah-mudahan Ramadan di tahun 1440 Hijriah ini semua beribadah menjadi ibadah betul-betul ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan menjadi orang yang menjadi insan yang kamil, sempurna, dan betul-betul mencapai puncak la'allakum tattaqun. Makasih, mohon maaf segala kurangnya. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala besar buat kita dan diterima amal ibadah kita semuanya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.